Di Perumahan Gria Yasa Lestari. Beliau bisnisnya adalah ini bahan-bahan untuk membuat sabun cuci dari limbah minyak jelantah. Yang pertama ada minyak jelantah yang didiamkan semalam bersama dengan arang batok kelapa. Setelah itu minyaknya disaring dan hasilnya seperti ini. Lalu ada air, lalu ada pewarna. Pewarnanya bisa pakai pewarna makanan. Terus ini ada soda api dan pengharum. Ini bahan-bahannya. Kemudian alat-alatnya di sini ada aneka cetakan sabun. Nah, ini yang silikon dan yang ini plastik ya bahan dasarnya. Setelah itu ada sendok sayur dan juga kuas. Ini proses pertama pembuatannya. Pertama-tama air dicampur dengan soda api. Ini harus hati-hati ya karena ini akan menimbulkan asap. Jadi lebih baik saat membuatnya pakai masker dan di ruang terbuka. Karena bahaya buat pernapasan. Nah, setelah itu diaduk sampai larut ya Bu? Sampai larut. Kalau nggak diaduk, dia tetap gumpal. Jadi harus di ini. Berapa lama Bu diaduknya Bu? Diaduknya dia sampai, yang penting dia sudah larut. Kalau sudah larut didiemin, dia kan nggak bisa diolah kalau dalam keadaan masih panas, harus benar-benar dingin baru bisa diolah. Oh, jadi setelah ini didiamkan dulu Bu sampai dia dingin. ini berarti panas ya? Iya. Oh iya, namanya soda api. Jadi ini panas ya guys. Hati-hati ya kalau misalkan tidak terbiasa, lebih baik Panas pakai ya? hand glove. Karena di sini juga Terus lumayan. bahan yang dipakai juga nggak bisa dari aluminium, nggak bisa. Oh ya, untuk Aluminiumnya habis, harus pakai yang plastik. peralatan yang digunakan itu lebih baik jangan yang mengandung aluminium, lebih baiknya plastik ya. Ini kan nanti ini nggak? Sendoknya. Kalau ininya enggak. Kalau bahan Wadahnya ya. wadahnya itu Oh, wadahnya. asapnya sampai Iya. dia itu habis, bolong tuh, habis itu pancinya. Oh, jadi lebih baik wadahnya menggunakan yang plastik, jangan menggunakan panci atau yang terbuat dari aluminium. Iya. Ya, ini diaduk sampai dia larut semua dan rata. Ya, kalau Kemudian Nah, ini seperti ini, lalu didiamkan hingga dingin. Kira-kira berapa lama, Bu? biasanya kalau 10 udah menit? dingin, 15 menit. 15 menit. Didiamkannya kurang lebih 15 menit ya. Masih panas. Panas ini. Oke. panas. Di sini juga panas ya. Ini kalau cetakannya menggunakan bahan plastik, ini diolesi dengan minyak sayur dulu. Tapi kalau misalkan cetakannya yang silikon, itu nggak perlu diolesin minyak sayur. Ya, ini yang Soda api. ada api sama air tadi. Mm-mm. Terus takarannya ini minyaknya 450 gram. Dimasukkan sambil diaduk-aduk. Nah, ini soda api yang sudah dingin tadi, air soda api yang sudah dingin, ditambahkan Bentar Bu. Hah? Harus minyak goreng jelantah. Terus diaduk terus sampai dia menyatu. Ntar nanti Diaduk-aduk kena kakinya. Nadine. Diaduk terus bisa, kalau mau ditambahin pewarna, dikasih pewarna yang itu yang nggak ada rasanya ya. Cuma buat warna. Ditambahkannya pewarna, bukan pasta ya, pewarna. Iya, iya. Ini Ini pewarna makanan merah. bentuknya aja. eh, Yang penting maksudnya biar warnanya biar
kan ada yang suka warna, ada yang dia kalau sebagian sih senangnya yang nggak pakai pewarna, cuman kan kelihatannya nggak menarik. Kalau untuk souvenir itu biasanya lebih menarik kalau ada warnanya. Terus bisa dicampur sedikit Ini pewangi. Sesuai Pewanginya ada selera. merek tertentu nggak, Bu? Enggak. Apa aja ya? Wangi bunda. Sesuai selera ya, Bu. Ya, kalau dia sabunnya ini dia fungsinya buat ngebersihin, jadi bukan buat ngewangiin. Sama kalau busa dia nggak ada. Kalau sudah lama dia, kalau sudah lama disimpan dia keluar busanya. Keluar. Cuman kalau ini bukan, kalau nyuci kan kita busanya banyak bagus. Kalau ini enggak. Tapi kalau untuk bersih dia juara dia. Kalau untuk terus jenis minyak itu kan macam-macam. Ada yang kadangan ketika dicampur itu dia tetap cair, nggak bisa diaduk tuh, nggak bisa kental gini. Cuman ada kalanya ini, kalau ini nggak tahu itu jenis dari minyaknya kali ya, bekas apanya, namanya semua minyak jelantah. Tapi yang nggak usah khawatir takut bau minyak, bau ikan asin gitu pakaiannya atau apa, nggak. Kadang kan tetap dicampur sama deterjen lain. Tapi kalau untuk hasilnya sih insya Allah dia bagus. Ini kalau udah kecampur terus kita masukin ke dalam cetakan. Simple ya buatnya. Iya, cuman begini aja. Ini manfaatin limbah ini. Kalau misalkan dia nggak ngental, Bu, karena tadi Ibu bilang minyaknya Jenisnya berbeda ya, itu ngakalinnya gimana, Bu, supaya dia bisa kental? Lama-lama sih nanti dia tetap keras juga. Oh. Kalau udah ini nggak usah khawatir. Kalau jadi sih dia tetap jadi. Maksudnya nggak kebuang. Oke. Kalau fungsinya hasilnya dia sama semua, cuman kadang kan kita nggak Didiamkan 3 minggu. 3 hari. Kalau sudah dicetak gini 3 hari itu sudah bisa dilepaskan dari cetakannya. Nanti kalau mau aman digunakan, jadi kalau sudah 3 minggu soda apinya itu udah nguap, jadi di kulit itu aman, sudah nggak gatel. Kalau di awal-awal gini kalau dipakai memang masih terasa gatel, karena kalau semua sabun cuci itu pasti dia ada mengandung soda api Untuk pembersih ya. karena untuk bersih. Kalau sudah lewat dari 3 minggu itu dia sudah aman digunakan. Jadi untuk bersihkan noda yang membandel kayak di ujung-ujung baju nih, kalau sekolah tuh ya, baju pakaian kerja dikerah itu susah hilangnya gitu. Kalau dengan sabun ini tuh gampang Cepat. sekali membersihkan. Noda darah tuh biasanya kan sulit, sama itu oli motor itu kalau udah kena pakaian susah bersihnya, pakai apa aja susah, tetap ada bekasnya. Tapi kalau dengan sabun ini dia langsung bersih gitu, nggak perlu tenaga ekstra buat nyuci spray, selimut yang tebal-tebal gitu. Langsung masukin aja ke dalam mesin cuci, insya Allah dia bersih. Nanti airnya kelihatan, itu air cuciannya itu warnanya itu sampai hitam gitu. Terus dia tuh aman, jadi jangan takut sabun cuci nanti pakaiannya bau ikan asin gitu ya. Nanti disiasatinnya kita campur dengan deterjen, terus kita kasih pewangi, sama seperti cucian biasa aja, cuman ini tambahannya ekstraknya gitu. Jadi manfaatin limbah rumah tangga yang sudah nggak terpakai, itu masih bisa kita gunakan. Apalagi kalau bisa sampai dijual gitu. Kalau sampai dijual kan bisa untuk membantu perekonomian. Tujuannya di situ. Makanya ketika ada manfaatnya yang bisa dirasakan oleh kita sendiri dan orang lain, kenapa enggak gitu kita manfaatkan. Ini jadi salah satu Inspirasi usaha. bisnis ya. Ini inspirasi bisnis ya, Pak? Ibu penjualannya udah kemana aja? Maksudnya untuk apa aja ini penjualannya? Kalau yang pasti kalau untuk di lingkungan perumahan sini itu sudah banyak ya. Maksudnya yang sudah beli itu pasti dia beli lagi gitu, udah langganan. merasakan manfaatnya itu. Kalau untuk souvenir perkawinan itu sudah beberapa kali digunakan, dipesan. Terus kalau untuk di
oleh-oleh juga ke Sumatera, ke Jawa itu sudah beberapa kali dari keluarganya ya, keluarga sini yang ketika dia sudah pakai dan lihat sudah merasakan manfaatnya, terus dia kenalkan lagi untuk orang lain gitu. Makanya harapan saya produk ini tuh nggak cuma berhenti cuman di sini aja gitu, tapi bisa dirasakan juga manfaatnya. Nyari minyak jelantah kadang-kadang susah, ibu nggak dapat. Itu kalau tiba-tiba orderan banyak misalkan nih, itu pakai minyak yang masih baru bisa. Pernah nyoba pakai minyak baru itu apa ya hasilnya, cuman cair gitu Nggak jadi, karena biasa kata saya mungkin untuk supaya nggak bau gitu, saya coba pakai minyak yang baru, beda gitu, dia tuh encer terus gitu, nggak bisa di buat dicetaknya itu susah kan, harus kental dulu. Kalau misalkan dia cair langsung kita cetak, dia lama itu terus dan hasilnya di sabunnya tuh tetap kayak seperti ada minyak-minyaknya gitu. Tapi kalau minyak jelantah ini justru kita kan khawatirnya ini kan minyak, kalau kena pakaian pasti pakaiannya berminyak. Iya. Nah, ini mah enggak sama sekali, justru ya? bajunya bersih. Jadi warna, kalau kata saya justru warna bajunya itu malah kayak Cerah. kembali lagi jadi cerah. Yang putih itu jadi bersih, putihnya itu yang berwarna juga warnanya lebih kelihatan itu. Kalau saya kan manfaat semenjak dikasih pelatihan pertama itu sampai sekarang tuh sudah lebih kurang 2 tahunan ya. Itu terus nggak berhenti produksi, nggak berhenti make, karena kalau untuk udah ngandelin ya buat nyuci piring, nyuci panci-panci yang hitam, yang kotor, yang nodanya susah hilang tuh pakai sabun ini dia bagus. Jadi dia multifungsi, bisa untuk cuci pakaian atau bisa untuk peralatan rumah tangga. Dijual segini berapa Bu harganya Bu? Itu 2.000 satu. 2.000. 2.000 itu bisa nyuci, itu bisa buat 4 kali gilingan lah di mesin cuci. Insya Allah hasilnya bersih. Dari satu sabun harga 2.000 ini kira-kira modalnya berapa Bu? Modalnya kalau untuk kalau ngitungnya, kalau minyak jelantah kan sebenarnya kalau saya nampungin itu 1 liternya di sini 3.500. Segini ini setengah liter. Setengah liternya berapa, jadi kan nggak mahal. Nggak sampai 2.000. Kalau biaya produksinya sih sebenarnya nggak mahal. Yang mahal itu ilmunya sebenarnya. Iya. Karena satu, nggak semua orang itu mau. Betul. Harus sabar, intinya kan terus usaha, sama terus promosi, sama manfaat yang sudah kita dapat itu kita ajarkan ke orang lain. Itu sebenarnya ilmunya tuh di situ. Kalau dia belum ngerasain kan belum bisa cerita, tapi ketika dia sudah nyoba, saya kasih pelatihan, terus kita kasih nih hasilnya gitu, kita kasih contoh sampelnya gitu, dan ketika dia pakai di rumah ternyata hasilnya bagus, dia pasti beli ke sini. Di sini udah banyak, kalau di RT saya terus ngasih pelatihan kan ke pengajian gitu, ke arisan RT gitu, di sini udah. Terus sudah ada yang mereka sendiri bikin juga, ngolah sendiri gitu.